There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. Dengan bergegas memakai sepatunya, lalu segera meneguk habis susunya. Ia menatap sang ibu sembari tersenyum. Mama, Dara udah kelas 12. Farah hanya tertawa melihat kelakuan anak gadisnya itu. Tak terasa sekarang sudah besar. Padahal perasaan baru saja kemarin ia merangkul anak gadisnya dengan penuh kasih sayang. Belajarnya harus makin rajin. Ingat, udah kelas 12 loh. Saut Farah tersenyum lebar saat Dara mengangguk cepat. Ya, udah Dara berangkat ya, Ma. Dara melongok seketika saat melihat namanya di daftar pembagian kelas. Awalnya ia sangat yakin akan berada di kelas unggulan, karena memang seperti itulah biasanya. Ini adalah Dara Dira Adira, pemegang juara 1 umum sekolah, langganan juara olimpiade dan kebanggaan sekolah. Tetapi saat melihat namanya berada di daftar kelas 12 IPS 5, seketika ia termenung. Apa rankingnya turun? Dara segera berbalik dan langsung sedikit menunduk saat mendapati Pak Jeno, kepala sekolah, tengah menegurnya. Iya Pak, saya tahu kamu pasti terkejut karena kelas kamu ada di belakang. Tapi ada alasannya. Sekarang kamu ke ruangan saya. Dara menghela napasnya dengan perlahan. Ia menatap kelas yang ada di hadapannya ini. Sebuah papan kecil bertuliskan 12 IPS 5 terpajang di atas pintu. Rasanya berat ketika ingin melangkah masuk. Saat melangkah masuk, kelas sepi. Dara menghembuskan napas lega. Untungnya situasi saat ini bukan yang ada di pikirannya. Ia hanya sedikit takut karena kelas ini sangat berbeda dengan kelas yang biasanya. Dara segera menaruh tas di bangku paling depan dan berada di barisan tengah. Setiap kursi belum ada sesuatu yang terletak. Semuanya kosong. Kelas ini seperti tidak berpenghuni. Dara menggigit kuku jari telunjuknya. Suatu kebiasaannya ketika cemas. Saat ini dirinya benar-benar cemas akan keadaan kelasnya nanti. Ia hanya takut kelas ini mengganggu nantinya. Tapi kenapa gak ada orang? Yuhu! Dara terlonjak kaget saat mendengar suara pekikan cowok yang sangat nyaring. Teriakan itu sangat melengking, membuat kedua telinga Dara sakit. Dara segera menoleh ke arah pintu kelas. Beberapa cowok masuk dengan hebohnya, membuat keributan yang mengganggu. Mereka seperti tidak menyadari keberadaan Dara sebagai cewek satu-satunya di sini. Ingat, satu-satunya. Alah, satu kelas mulu gue malu pada, bosan anjir batangan mulu. Dara menutup kedua telinganya mendengar seruan tidak senonoh itu. Ia menatap seorang cowok yang dengan santainya duduk di atas meja guru sambil mengemil ria. Emangnya siapa yang mau sekelas sama lo? Goblok, lu genit gitu. Gak usah banyak bacot, asu. Anda tidak tahu berapa banyak mantan saya yang bening-bening. Muka ganteng macam Manirios gini lo kata genit. Otak lu sakit bro. Anjing najis. Cowok yang memakai headband merah di kepalanya tiba-tiba saja menoleh ke arah Dara. Ia melihat cewek itu sambil tersenyum lebar. Kagak weh, ada yang gak batang nih. Seketika semuanya melihat ke arah Dara. Para cowok itu menatap Dara dengan aneh. Entah karena apa. Dara yang ditatap merasa salah tingkah sendiri.
Ia gugup seketika saat menyadari tampang cowok-cowok di hadapannya ini benar-benar di atas rata-rata. "Lo siapa?" tanya cowok yang posisi awalnya tengah tiduran di meja, sekarang berganti dengan duduk sambil menatap Dara. "Gue dah." "Pagi, anak-anak tersayang. Kalian ngapain ngegibah padahal udah bel? Hah?" Lantas saja semuanya langsung bergerak menuju tempat duduk. Mereka semuanya berpencar dan tidak ada yang berkelompok. Satu meja, satu orang. Sehingga kelas pun terlihat berisi dan tidak ada bagian yang kosong. Pak Tegar, wali kelas baru mereka, langsung duduk di meja guru. Ingat, meja bukan kursi. "Lah, itu Bapak ngapain duduk di meja? Nggak sopan, Pak," seru cowok yang memakai hoodie abu-abu sambil menunjuk Pak Tegar. "Suka-suka saya dong. Emangnya kamu siapa?" "Saya Kalandra, Pak. Gak nanya nama kamu, mohon maaf." Andra hanya bisa tersenyum kecut. Ia hanya bisa menahan semuanya di hati, karena bagaimanapun Pak Tegar adalah orang tua. Maksudnya orang yang sudah tua. "Perkenalkan, nama saya Tegar Anugrah. Panggil aja Pak Tegar, atau Mas Tegar aja nggak apa-apa karena saya masih muda," ujar Pak Tegar lalu tersenyum manis. "Promosi, Pak." "Kagak, info doang. Siapa tahu ada yang minat." Ardi menyipit curiga. "Hilih, apaan?" Ardi segera menggeleng cepat. "Kagak." Pak Tegar menyengir lebar menatap para anak muridnya satu persatu. "Karena Bapak nggak tahu nama kalian, jadi sekarang kita mulai sesi perkenalan dulu. Ya, belajarnya besok-besok aja. Aing lagi mager soalnya." Dara seketika cengok. Otaknya masih memproses setiap perkataan dari wali kelas barunya itu. Apa tadi? Belajarnya besok-besok. Mager. Ini guru. Dara menggeleng tak percaya. "Mulai dari ujung belakang ya." Cowok bermata elang yang tajam maju pertama, karena posisi duduknya berada di ujung dan paling belakang. Ia maju dengan kedua tangan masuk ke kantung celana. Dara tak asing dengan cowok ini. Cowok yang dulu selalu maju ke depan saat mos. Maju ke depan karena sering terlambat dan menjahili petugas mos. Bila di depan lapangan, wajahnya terlihat sangat berwibawa. Bahkan Dara sempat tidak menyangka bahwa wajah yang terlihat bijaksana ini selalu terkena hukuman dan suka mencari keributan. "Nama gue Farzan. Gue adalah..." "Gak usah sok cool dong, alay bener," celetuk Pak Tegar spontan, lantas membuat yang lain tertawa. "Bapak ini gak bisa diem ya? Siapa kamu nyuruh-nyuruh saya?" "Saya Farzan, gak nanya nama kamu, mohon maaf." Dara mendengus tak percaya. Serius ini guru? Baru kali ini dirinya menemukan jenis guru seperti ini. Pak Tegar adalah spesies terbaru. "Nama gue Farzan Gunadia. Gue biasanya dipanggil Tarzan." "Asuh," dersis Farzan kesal. Ia menggelik pada gurunya yang kurang ajar itu. "Lah, Bapak tahu dari mana Farzan biasanya dipanggil Tarzan?" tanya Andra heran. "Udah ketebak," jawab Pak Tegar dan dengan santainya tertawa melihat wajah masam Farzan. "Udah bete gue jadinya." Farzan segera melangkah menuju bangkunya dengan menghentakkan kakinya. Ia duduk di kursi lalu menggelamkan wajahnya di lipatan tangan. "Halah, gitu aja ngambek kayak cewek." "Bising, Pak, bising." Dara terkekeh pelan melihat tingkah Farzan yang memang agak mirip cewek, gampang ngambek dan merajuk. Terus siapa lagi? Cowok yang dengan bibir yang berisi pun maju. Wajahnya terlihat datar dan dingin, auranya pun terasa sangat serius. Dara merasa pernah melihat cowok ini di perpustakaan, dengan buku-buku tebal bersampul putih yang selalu dibawa olehnya. Cowok ini selalu membawa buku bersampul putih, entah itu sengaja disampul atau memang sudah dari sananya. "Saya Revan, butuh buku, tapi nggak nolep."
Sekian, terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, Revan segera kembali menuju bangkunya. Gak niat, cipir Pak Tegar tak puas akan perkenalan Revan yang singkat dan tidak seru. Oke, maju lagi. Dara melihat ke arah belakang. Ia mendapati cowok dengan wajah yang terlalu imut. Bahkan Dara merasa terpesona melihat wajah lucu itu. Terlalu imut untuk seorang cowok. Hai, nama saya Ersanio Erzar. Jangan salah paham sama muka gue. Emang muka gue kayak banci gini, tapi gue jantan kok. Jantan pala lu. Kamu pikir kamu ini hewan? Celetuk Pak Tegar sambil memukul bahu cowok imut itu. Astaga, sakit Pak. Ersha mendelik sebal pada Pak Tegar. Guru wali kelasnya ini benar-benar sangat menyebalkan. Ia lalu pergi menuju bangkunya. Cowok yang berada di depan Farzan sontak maju ke depan untuk melakukan perkenalan. Cowok itu adalah cowok yang tadi duduk di meja guru dan berteriak hal-hal yang tidak senonoh. Dengan santai cowok itu tersenyum saat sudah berada di depan. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat anugerahnya kita bisa berkumpul di sini untuk plak. Kamu pikir ini acara pemilu pakai pidato segala? Tanya Pak Tegar kesal setelah menampar lengan cowok itu. Nama doang, gak usah pakai puji syukur. Cowok itu meringis sambil mengelus lengan bekas tamparan dari Pak Tegar. Lantas semuanya tertawa melihat tingkah kedua laki-laki di depan ini. Perkenalkan, nama gue Mahardika Madava, biasa dipanggil Ardi. Ucap Ardi memulai perkenalan. Iya, tahu gue ganteng, tapi sorry, gue sukanya lobang. Wajah Farzan seketika terlihat jijik pada apa yang dikatakan oleh Ardi. Najis, tolol, lo kata kita anaknya Rehan Sinaga. Siapa tahu gitu. Farzan merotasikan kedua bola matanya lalu kembali ke posisi tidurnya. Ardi segera menoleh pada Pak Tegar. Hah? Mendengar sahutan yang dikatakan Ardi, Pak Tegar lantas memukul kepala anak muridnya itu dengan geram. Yang sopan dong, lu kata gue teman sebaya lu. Ardi mengelus hasil tabukan Pak Tegar. Ia lalu membalas wali kelasnya dengan memukul bagian lengan pria itu. Yang sopan dong, bapak pikir saya teman sebaya bapak? Pak Tegar terdiam seketika. Mampus, ia skakmat sekarang. Baru kali ini ia bisa terdiam karena anak muridnya membalas. Ardi tersenyum miring menatap Pak Tegar. Nah, kicap. Cowok itu dengan santai kembali ke tempat semula. Cowok yang memakai headbands merah tepat di belakang Dara maju ke depan untuk memulai bagiannya. Entah kenapa cowok itu terlihat keren di mata Dara dengan memakai headbands yang berwarna merah, warna favorit Dara. Cowok itu sekilas mirip Jungkook BTS. Yo guys, my name is Kalandra Elvano, panggil aja Andra. Bukan Andra anak langit ye, lebih gantengan gue. Terang Andra tersenyum penuh percaya diri. Anak langit apa Anda? Tanya Ardi bingung sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sinetron, norak loh, santuy dong. Andra hanya menatap Ardi datar, namun wajahnya terlihat menyebalkan. Atensinya tak sengaja bertemu dengan Dara. Lantas bibirnya melengkung membuat senyuman yang manis. Dara pun ikut tersenyum membalas cowok itu. Astaga, seru Andra terkejut saat melihat wajah Pak Tegar tiba-tiba ada di depannya. Tepat di depan wajahnya. Wajah wali kelasnya itu terlihat kesal dan sok. Apa natap-natap gitu? Tanya Pak Tegar berkacak pinggang. Emang natap doang gak boleh? Pak Tegar menggeleng tegas. Udah, sana balik. Beliau menunjuk ke arah tempat duduk asal Andra. Andra menggerutu kesal, lalu berjalan menuju tempat duduknya. Tetapi sebelum itu, ia mengedipkan mata kanannya sambil tersenyum, membuat semuanya heboh.
Genit bat asu, halah Dra, banyak bener modus lo, bikin baper terus. Ada lobang dikit langsung gas, ye nggak? Dara seketika merona malu melihat apa yang dilakukan oleh Andra. Mendengar teriakan yang lainnya membuat Dara yakin bahwa Andra adalah tipe cowok playboy. Cowok yang duduk di samping Andra maju. Cowok itu berwajah bule, seperti hasil blasteran antara orang Eropa dengan Indonesia. Sejenak Dara berdecak kagum melihat kegantengan cowok itu. Nama gue Asep Yuda Prabudi, biasa dipanggil Asep. Ujar cowok itu sontak membuat Dara melotot mendengar namanya. Tidak masuk akal, wajahnya blasteran dan sepertinya dia bukan orang lokal, tapi namanya Asep. Dara melongo menatap cowok itu. Sep, kamu gak mau dipanggil Yuda gitu? Tanya Pak Tegar sambil merangkul cowok bule itu. Asep menggeleng. Asep lebih enak. Enak apanya? Dikira makanan apa? Gumam Pak Tegar pelan lalu menepuk bahu Asep untuk menyuruhnya kembali. Oke, lanjut. Dara menoleh ke arah sebelah kiri. Matanya seketika merotasi malas saat mendapati sosok cowok yang ia benci. Orang itu tinggal di samping rumah Dara. Mereka bertetanggaan, tentu saja. Akan tetapi mereka tak pernah akur. Entah apa alasannya. Yang pasti meskipun hal kecil itu akan tetap menjadi bahan perdebatan mereka. Gue Dio. Singkat, padat dan jelas. Dio langsung duduk di tempatnya. Dara menatapnya tajam, tetapi cowok itu seperti tidak menganggapnya ada. Dara baru saja ingin berdiri untuk melakukan bagiannya, akan tetapi Pak Tegar langsung menyergah. Yang cewek ntar aja, yang cowok-cowok dulu. Sontak yang lain menyoraki beliau. Dara mengangguk kaku, lalu kembali duduk. Rasanya sedikit canggung. Cowok yang berada di samping kiri Dara berdiri lalu maju ke depan. Cowok yang juga tidak asing lagi bagi Dara. Cowok ini langganan BP, sering berkelahi, dan suka balap liar. Ya, di antara semua cowok yang di kelas ini, menurut Dara yang ini lebih parah karena sudah banyak terkena kasus. Gue Alfa, hobi gue nonjokin orang. Ungkap Alfa santai sambil memasukkan kedua tangan di kantung celana. Hobi nonjokin orang, ulang Pak Tegar. Mending kamu nonjokin dinding, lebih enak. Sakit dong, celetuk Ardi. Iyalah goblok. Lagi-lagi Ardi hanya bisa mengelus dada. Berusaha sabar dan tabah mendengar sahutan Pak Tegar. Oke. Pak Tegar tersenyum lebar menatap Dara yang hendak maju. Senang gak akhirnya kelas ini ada ceweknya? Yuhu, mantap jiwa. Jelas dong, jelas. Akhirnya mata gue segar. Dara tersenyum kiku di depan. Tiba-tiba rasa gugup menyergap dirinya. Melihat semuanya menatap ke arah dirinya. Rasanya canggung dan cemas bahwa ia akan melakukan kesalahan. Nama gue Dara Dira Adira. Kalian bisa panggil gue Dara. Cetus Dara, lalu tersenyum kaku. Hening, semuanya menatapnya seakan mengintimidasi. Dara menjilat bibirnya yang tiba-tiba kering, lalu melanjutkan. Gue mau nanya, apa di sini? Mata Dara bergerak cemas. Cuman gue satu-satunya cewek. Pak Tegar menyentuh bahu Dara, lalu menatapnya sambil tersenyum. Iya, kamu satu-satunya cewek. Kelas ini isinya cuma 9 orang, tanya Dara lagi. Ardi mengangguk. Enak kan, mau belajar pun bisa fokus. Farjan seketika memukul kepala Ardi dari belakang. Hilih, macam iya aja lo belajar. Dara mengangguk paham. Ia menatap wajah satu persatu teman-teman sekelasnya. Wajah-wajah itu memang tidak asing lagi baginya, tetapi rasanya ia khawatir akan kelas barunya ini. Jadi, selamat datang ke kelas 12 IPS 5. Biasanya kelas ini disebut Utopia Kelas. Semoga betah ya. Oke, kita lihat bakal seberapa serunya kelas ini.